kata Bu Menkyu kita, Bu Sri Mulyani katanya gini, nggak mungkin lah ya kita naikin PPN 12% adalah untuk menyehatkan APBN kita. Nah kalau negara APBN-nya sehat, terus kantong warganya sakit, gimana tuh jadinya? Iya, jadi kalau pemerintah selalu bilang pajak ini akan kembali lagi ke masyarakat. Dan ini diperlukan juga untuk menjalankan program-program pemerintahan Pak Prabowo misalnya. Tapi kalau kita lihat struktur dari APBN, itu yang paling banyak akan mengeluarkan uang itu untuk belanja bunga utang. Bunga utang. Jadi sebenarnya PPN ini naik 12% ini alasannya kenapa? Yang paling penting pertama adalah bayar utang dulu. Bayar hutang. Sebelum ngomongin program-program bansos, subsidi dan lain-lain ya. Tapi utang dulu. Oke, jadi mau cari uang ini untuk PPN 12% ini untuk menambah pemasukan negara itu karena untuk bayar hutang. Ya, bayar utang. Bayar hutang yang sudah jatuh tempo, betul? Salah satunya, jadi jatuh tempo tahun depan ini 800 triliun. Bunga utangnya di luar itu 550 triliun. Jadi 1.350 triliun itu untuk kewajiban utang. Nah, itu yang harus pertama kali dilunasin. Kedua, baru kita bicara belanja yang rutin nih, sebelum program-program yang prioritas. Tapi belanja yang rutin harus dibayar. Belanja pegawai, belanja barang. Apalagi jumlah nomenklatur kementeriannya banyak. Nah, baru kita ngomongin yang program-program bansos, subsidi listrik, subsidi BBM. Tapi itu nanti dulu. Nah, jadi argumentasi kalau PPN naik uangnya akan kembali lagi ke masyarakat belum tentu. Belum tentu. Karena APBN itu dicampur semuanya. Jadi kita nggak bisa menelusuri. Tapi yang jelas yang wajib dibayar tahun depan dan gede sekali butuhnya adalah soal utang. Jadi negara kenapa kemudian 12% PPN naik 12% ya karena kalau menurut Mas Bima adalah alasannya karena negara harus membayarkan hutang yang sudah jatuh tempo di 2025. Mau nggak mau harus dibayar dan itu duitnya dari pajak. Dari pajak 12%. Dari mana lagi? Dari mana duitnya? Gitu kan. Ya.